Syalat sebelum Isra Mi'raj. Rahasia syalat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kacamata makrifat, sebelum risalah kenabian diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, dan bahkan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian di mana kewajiban syalat 5 waktu secara formal disyariatkan, terdapat riwayat-riwayat yang menyingkap bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan bentuk-bentuk ibadah dan ritual penghambaan yang menyerupai sholat. Dalam ilmu makrifat, sholat tidak semata-mata dipahami sebagai gerakan fisik yang terbingkai dalam takbir, ruku, sujud, dan salam, melainkan hakikat perjumpaan antara hamba dan Rabb-Nya dalam suasana kesadaran rohani yang dalam. Maka sholat dalam makrifat adalah penyaksian, adalah fana, adalah perjalanan ruhani menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama tasawuf dan makrifat menyatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjalani penghambaan ini sejak usia balik, bahkan sejak sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bukti bahwa beliau telah melaksanakan bentuk sholat, meskipun belum dalam format 5 waktu, dapat dilihat dari riwayat-riwayat atsar serta praktik para nabi sebelumnya. Dalam surah Maryam ayat ke-43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Dalam ilmu makrifat, ayat ini menyiratkan bahwa ilmu yang diturunkan Allah bukan semata dalam bentuk syariat formal, tetapi juga dalam bentuk ilham dan ma'rifah batin yang mendidik jiwa Nabi untuk mengenal Tuhannya, bahkan sejak sebelum diangkat sebagai Rasul secara resmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak kecil dijaga oleh Allah dari perilaku jahiliyah dan dosa-dosa, memiliki fitrah yang suci dan bersih, sehingga potensi untuk mengenal Tuhannya tumbuh dengan sempurna. Menurut para ahli makrifat, sholat dalam bentuk paling murni adalah penyaksian ruh terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa terjadi tanpa perlu menunggu syariat formal diturunkan. Dalam sejarah, sebelum datangnya wahyu di Gua Hira, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kerap menyendiri dalam gua tersebut selama berhari-hari, berzikir, bertafakur, dan menyembah Allah dengan cara yang disebut sebagai Hanif, yakni agama murni tauhid, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-135, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kunu hanifan muslimin lillah. Jadilah kamu orang-orang yang hanif yang berserah diri kepada Allah. Dalam kacamata makrifat, kehanifan ini tidak sekadar mengikuti hukum lahiriah, tetapi kesadaran batin dan penyerahan total kepada Allah. Maka sholat Nabi sebelum Isra Mi'raj adalah sholat hakikat, sholat penyaksian, sholat kedekatan ruhani yang lahir dari kesucian fitrah dan kejernihan kalbu. Bahkan sebagian mufasir menjelaskan bahwa ayat dalam surat Al-Muzammil ayat ke-2 hingga ke-4 yang turun di awal-awal kenabian telah memerintahkan Nabi untuk qiyamul lail atau berdiri di malam hari, yakni tahajud, yang merupakan salah satu bentuk sholat malam yang sangat agung kedudukannya. Ayat tersebut berbunyi, Ya ayyuhal muzammil, kumal layla illa qalila, nisfahu awi unkus minhu qalila, a'zid alaihi warattilal qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit darinya, yaitu separuhnya atau kurang sedikit darinya, atau lebih dari separuhnya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ayat-ayat ini adalah petunjuk eksplisit bahwa sholat telah dijalankan oleh Nabi sebelum datang perintah formal sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ahli makrifat menyatakan bahwa sholat sejatinya bukanlah semata ibadah harian, tetapi adalah perjumpaan ruhani antara hamba dan Tuhan yang terjadi di luar batas waktu dan tempat. Maka tidaklah mengherankan apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjalaninya sejak masa remajanya. Sebab bagi orang yang telah mencapai tingkat penyaksian, musyahadah, maka setiap detik hidupnya adalah sholat, adalah zikir, adalah sujud. Dalam surat Taha ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimas salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku
dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ayat ini tidak sekadar berbicara tentang gerakan ritual, tetapi panggilan ilahi untuk senantiasa menyatu dalam kehadirannya. Dalam makrifat, mengingat, zikri adalah kondisi sadar ruh terhadap wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat adalah wadah untuk menyelami samudera kesadaran tersebut. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sejak kecil dilimpahi dengan cahaya kenabian, nur nubuah. Dan dalam hadits disebutkan bahwa awal ma khalaqallahu nuri, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Maka cahaya itu tidak akan pernah padam, dan sholat beliau bukan hanya formalitas hukum, tetapi pancaran ruh dari Nur Muhammad yang senantiasa bersujud dalam keberadaannya. Bahkan menurut sebagian riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat pada pagi dan sore hari sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Dalam hadits dari Ibnu Ishaq yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disebutkan bahwa Nabi dan Khadijah biasa melaksanakan sholat sebelum datangnya wahyu formal. Dalam dimensi makrifat, setiap gerakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah, setiap diamnya adalah zikir, setiap langkahnya adalah perjalanan menuju Allah. Maka jika ditinjau dari aspek ini, Nabi sebenarnya telah menunaikan sholat sejak hakikat ruhnya menyadari wujud Allah. Ketika seorang wali besar seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Aku telah bertemu Tuhanku dalam tidurku," maka ruh kenabian tentu telah terlebih dahulu mengalami pertemuan yang lebih agung dan lebih nyata. Oleh karena itu, konsep sholat dalam syariat baru dibentuk secara sistematis setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi dalam makna batiniah dan substansialnya, sholat telah hadir dalam ruh Nabi jauh sebelum itu. Bahkan ketika Nabi masih anak-anak, beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak mengikuti budaya penyembahan jahiliyah, dan lebih memilih menyendiri merenungi penciptaan alam semesta. Dalam surat Al-Imran ayat ke-190 hingga 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wa an-nahari la ayatin li ulil al-albab, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar." Ayat ini menggambarkan zikir yang tidak terbatas ruang dan waktu, yakni zikir dalam berdiri, duduk, dan berbaring. Dan inilah makna sholat dalam dimensi hakikat. Tidak terikat bentuk tetapi terikat pada kehadiran kesadaran. Nabi Muhammad SAW telah menghidupi ayat ini jauh sebelum ia diperintahkan untuk menyampaikannya. Perlu dipahami pula bahwa seluruh nabi terdahulu juga menjalankan sholat meskipun bentuk dan jumlahnya berbeda. Dalam surah Maryam ayat ke-59, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam umat yang meninggalkan sholat setelah para nabi. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَاءُوا الصَّلَاةَ وَأَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah universal para nabi, bukan eksklusif milik umat Muhammad SAW setelah Isra Mi'raj. Dalam hadits juga disebutkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga menjalankan sholat. Maka Rasulullah SAW sebagai penyempurna ajaran para nabi, tentu tidak mungkin kosong dari sholat sebelum formalitas syariat 5 waktu diturunkan. Bahkan dalam ilmu makrifat, ruh Nabi Muhammad SAW adalah imamnya para nabi dan wali, maka seluruh ibadah ruhani mereka bersumber dari nur kenabiannya. Oleh karena itu, tidak ada satu waktu pun di mana ruh Nabi tidak dalam kondisi sholat. Inilah rahasia kenapa Nabi bisa melakukan Mi'raj secara ruh dan jasad, karena beliau telah hidup dalam Mi'raj ruhani secara permanen. Dalam hadits sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fiyas salah," dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Ini bukan sekadar ekspresi, melainkan pernyataan ruhani yang menggambarkan kondisi makrifat Nabi terhadap Tuhannya, yang senantiasa hadir dalam setiap gerakan dan diamnya. Kesimpulannya, sholat Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah isapan jempol, melainkan realitas yang diterangi oleh cahaya makrifat dan kesucian ruh. Beliau telah hidup dalam zikir, dalam tafakur, dalam kesadaran ketuhanan jauh sebelum Jibril turun membawa perintah formal. Dalam makrifat tidak ada jeda antara ibadah dan kesadaran diri terhadap Allah.
maka orang yang arif akan memandang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatu dalam ibadah, bahkan sejak ruh beliau ditiupkan ke alam dunia. Sholat 5 waktu adalah syariat yang diturunkan untuk umat sebagai bentuk konkret dari perjalanan ruhani yang telah dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal. Oleh karena itu, memahami sholat bukan hanya berhenti pada gerakan dan bacaan, melainkan menyelami ruh, menghayati kehadiran, dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sujud. Inilah jalan makrifat, jalan penyaksian, jalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal kenabiannya hingga akhir hayatnya. Maka barang siapa ingin mengenal sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat, hendaklah ia membersihkan hati, menyucikan jiwa, dan berjalan dengan bimbingan cahaya, karena sholat dalam hakikatnya adalah pertemuan dengan Sang Kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala.